Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang doa spontan. Apa itu berdoa? Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti kalau kita artikan doa spontan berarti berkomunikasi kepada Tuhan secara spontan. Lalu bagaimana supaya doa kita itu didengarkan? Itulah yang menjadi pertanyaan yang harus kita pecahkan hari ini. Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau adalah Bapa dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau selalu hadir di dalam diri kami sebagai Bapa yang setia mendengarkan suka duka hidup kami. Ajarilah kami untuk semakin akrab denganmu dengan berdoa dan mengungkapkan perasaan hati kami. Karena Engkau adalah Bapa yang selalu mendengarkan kami dan Bapa yang melindungi kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita jawab secara spontan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi, Pak Wana akan memberikan pertanyaan, anak-anak menjawab dengan spontan, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pernahkah kamu mendapat nilai tertinggi di sekolah? Lalu, ketika pernah misalnya, bagaimana perasaanmu? Senang, sedih, atau bagaimana? Lalu bagaimana kamu mengungkapkan kepada orang tuamu? Ini pertanyaan yang pertama. Silahkan dijawab di dalam hati masing-masing. Yang kedua adalah, pernahkah kamu merasa sedih karena uang jajanmu hilang, sehingga kamu tidak dapat membeli makanan di sekolah, padahal pulangnya sore hari? Ya, ketika kita ingat 1 tahun yang lalu, proses pembelajaran itu masih secara konvensional, tidak daring seperti ini. Pasti kita ingat pulang kita sore-sore karena ada ekstra pulangnya sore-sore. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami situasi kesedihan seperti ini? Lalu ketika pernah, bagaimana cara kamu mengungkapkan perasaan itu kepada temanmu, atau kepada guru, atau kepada orang tuamu? Nah, anak jawab dan refleksikan di dalam diri masing-masing. Anak-anak yang terkasih, setiap orang tentu memiliki reaksi dan perasaan spontan. Nah, ketika pertanyaan ini tadi saya lontarkan, mesti pertanyaannya seperti ini, jawabannya secara spontan. Pernahkah kamu mendapat nilai tertinggi di sekolah? Pasti yang pernah langsung, saya pernah. Yang belum, pasti juga pernah menyampaikan lagi, saya belum. Jadi, setiap orang memiliki reaksi dan perasaan spontan dalam menghadapi berbagai pengalamannya. Perasaan-perasaan spontan itu bisa senang, bisa sedih, bisa bingung, kecewa, marah, kagum, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan perasaan-perasaan spontan. Pada umumnya, setiap orang cenderung mengungkapkan dan menceritakan perasaan spontan yang dialaminya kepada orang lain. Ya, jadi ungkapan-ungkapan spontan ini pasti diceritakan, diungkapkan kepada orang lain, baik itu orang tua, teman, tetangga, teman dekat, ya, guru, dan lain sebagainya. Orang lain yang biasanya menjadi tempat untuk mengungkapkan perasaan kita adalah mereka yang akrab, tentu akrab dengan kita, dekat dengan kita, dan mau mendengarkan isi hati kita. Misalnya orang tua, guru, teman, dan saudara-saudara kita. Mari kita lanjutkan dengan kisah-kisah tentang doa. Ada 2 kisah. Yang satu kisah adalah doa Santa Teresia, dan yang berikutnya doa Afung, nanti dibaca sendiri di buku paketnya anak-anak buka. Ya, yang saya bacakan adalah doa Santa Teresia. Teresia sudah kecil akrab dengan Tuhan. Melihat bunga yang indah dan burung atau kupu-kupu yang berwarna-warni, ia berdoa. Betapa indahnya ciptaanmu ya Tuhan. Mendengar guntur, ia berdoa, Tuhan jangan marah sama Teresia, lindungilah aku.
Melihat pelangi yang beraneka warna di langit, ia berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Macam-macam kata diucapkan Teresia kecil yang begitu dekat dengan Tuhan. Waktu itu ia berumur 7 tahun dan dia selalu berdoa kepada Yesus, katanya, "Yesus, engkau tentu suka bermain, saya mau jadi bolamu. Kalau engkau angkat, saya senang sekali. Kalau engkau sepak dan banteng, silakan. Kalau engkau mau saya ke sudut, saya akan menunggu dengan sabar di situ." Nah, cerita ini dikutip dari Lalu Yosef, ya, tahun 2005. Bukunya berjudul Percikan Kisah-Kisah Anak Manusia, dari Jakarta, Komisi Kata Ketik KWI, halaman 214. Nah, lalu bagaimana kita belajar dari Yesus, sang guru sejati? Dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 8. Yesus mengajarkan tentang doa yang jujur dan tulus. Anak-anakku, siapkan kitab sucinya. Ya, disiapkan kitab sucinya, dibuka Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 8. Doa yang jujur dan tulus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan nasihat atau perintah dari Yesus berkaitan dengan doa. Poin pertama yang bisa kita ambil adalah apabila kita berdoa, kita harus jujur. Yang kedua adalah kita harus tulus. Maksudnya apa? Keluar dari hati. Ya. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena kata-katanya yang indah dan bagus. Nah, anak-anak yang terkasih, poin pertama, doa yang berkenan di hadapan Allah bukan doa yang panjang. Kita sudah mendengarkan bersama tadi. Bukan dengan kata-kata yang indah. Lalu bagaimana, Pak? Doa yang berkenan pada Tuhan adalah doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati kita. Pak, apakah doa yang panjang dan kata-katanya indah itu tidak didengarkan? Didengarkan. Dengan catatan apa? Jujur dan tulus dari hati. Jadi kata-kata indah ini mendukung. Dengan catatan keluar dari hati. Kata-kata yang indah tidak akan bermakna ketika doa itu tidak jujur dan tidak tulus. Ya, ini poin penting ya. Pak, panjang apakah boleh? Sangat boleh. Dengan catatan harus jujur dan tulus keluar dari dalam hati. Ya. Nah, lalu bagaimana doa yang jujur dan tulus gitu ya? Doa yang jujur dan tulus yang keluar dari dalam hati adalah doa yang mengungkapkan situasi, perasaan, serta pengalaman nyata yang kita hadapi. Seperti tadi ketika Pak Wana menyampaikan pertanyaan ini, ya, anak-anak dengan spontan menjawab. Nah, seperti itulah yang dikatakan secara spontan menjawab seperti yang dikatakan di sini. Mengungkapkan situasi, perasaan, serta pengalaman nyata yang kita hadapi. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini menunjukkan kedekatan antara Yesus dengan Bapanya. Ketika merasa sedih,
ya, membutuhkan bantuan, merasa ditinggalkan, merasa takut, atau hendak memulai pekerjaan, Yesus selalu berdoa. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah berdoa ketika ingat dengan Tuhan saja, ya, atau ketika pada saat gembira, atau pada saat sedih saja anak-anak berdoa kepada Tuhan? Kecenderungan manusia itu ingat pada Tuhan pada saat situasi yang sedih, tapi pada saat situasi yang senang, orang itu kebanyakan melupakan Tuhan. Dengan berdoa, Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa. Hal itu ditunjukkan pula oleh Santa Teresia yang tadi sudah saya bacakan, dan Afung yang anak-anak baca sendiri. Mereka memandang Tuhan sebagai sahabat, sebagai Bapa yang selalu dekat, pribadi yang akrab, dan pribadi yang setia, mendengarkan semua isi hati kita. Anak-anak yang terkasih, yang menjadi PR bagi kita mulai hari ini sampai seumur hidup kita adalah, maukah kita dalam hidup sehari-hari berdoa dengan jujur dan tulus keluar dari dalam hati kita, bukan bertele-tele, ya, bukan membuat bagus kata-kata, tetapi tidak jujur dan tulus keluar dari dalam hati. Maka ketika kita berdoa, mari kita jujur, kita tulus, dan keluar dari dalam hati kita. Anak-anakku yang terkasih, tiba saatnya anak-anak berdoa secara spontan di dalam hatinya masing-masing. Dan nanti ada tugas anak-anak membuat doa spontan, ya, berkaitan dengan proses pembelajaran tatap muka yang akan kita siapkan, baik di bulan depan maupun bulan depannya lagi maupun tahun ajaran baru. Semoga nanti senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nanti tugasnya itu lihat di classroom, ya. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini silahkan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Doa spontan, ungkapkan apa yang ada di dalam hatimu. Silahkan berdoa secara jujur dan tulus kepada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Tetap patuhi protokol kesehatan, ya, pakai masker, sering cuci tangan menggunakan sabun, ya, kalau tidak penting tidak usah keluar, misalnya bepergian ke kerumunan yang banyak orang. Nah, hindari dulu, ya, untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.